Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 4 Juni 2021 bersama saya Romo Parzono. Saudari-saudari yang terkasih, sabda Tuhan adalah roh nafas hidup kita. Maka mari kita dengarkan dari Injil suci menurut Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Kita buka telinga dan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Sahabat Yesus yang terkasih, dalam Injil tadi, kita rasakan bahwa pribadi Yesus itu menyedot perhatian yang luar biasa. Ia mengajar secara menarik, banyak orang sangat berminat dengan pengajarannya. Salah satu cara mengajarnya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang bernada kontradiksi. Bagaimana bisa dijelaskan Daud menyebut Mesias sebagai Tuan, sekaligus Mesias itu sebagai anaknya? Sahabat Yesus, dalam kisah ini saya tertarik pada dua hal. Yang pertama, begitu banyak orang tertarik pada pribadi dan isi ajaran Yesus. Mereka mendengarkan dengan penuh minat, berminat untuk mengerti, memahami, dan lebih dari itu juga melaksanakan apa yang menjadi ajarannya. Pertanyaan kecil bagi kita, setiap hari kita mendengarkan sabdanya. Seberapa besar minat kita pada sabdanya, pada isinya? Seberapa besar minat kita untuk melaksanakan kehendaknya? Jangan-jangan masuk telinga kanan, langsung keluar telinga kiri. Kedua, dalam banyak kesempatan kita sering dimintai informasi, menjelaskan sesuatu, mengajar, memberikan renungan, dan lain-lain. Supaya kita bisa memberikannya secara jelas dan menarik, mari kita belajar dari cara Yesus, yakni sebelum menjelaskan sesuatu, kita ajukan dulu suatu pertanyaan. Pertanyaan dirumuskan yang menimbulkan penasaran, tanda tanya, kontroversi, dan lain sebagainya. Dari situlah kita mulai menjelaskan. Sahabat Yesus, selain belajar dari Yesus, mari kita juga mohon darinya karunia khusus supaya kita dimampukan mengajar atau menjelaskan dengan singkat, menarik, dan jelas. Lebih dari itu, mari mohon karunia untuk mendengarkan dengan penuh minat akan sabda Tuhan dan melaksanakan kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Mesias yang diutus Allah, Engkaulah Tuhan yang menjelma menjadi manusia melalui Maria, istri Santo Yusuf, keturunan Daud. Bangkitkanlah dalam diri kami minat besar untuk mendengarkan sabdanya. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.